Wah, ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng, inilah jersey tandang timnas Indonesia terbaru dari Erspo. Desain futuristik, filosofi mendalam, dan kejutan yang bikin Garuda fans terpukau. Ternyata ada perbedaan jauh. Dibandingkan sebelumnya, ini dia 5 fakta yang wajib kamu tahu. Simak penjelasan detailnya sampai selesai. Wow, alhamdulillah. Ini kabar sangat gembira. Komisi 10 DPR RI resmi setujui naturalisasi oleh Romeni, Dion Marks, dan tim Guy Pence. Apakah ini keputusan besar yang bisa ubah masa depan timnas Indonesia? Kamu wajib tahu alasannya. Kenapa? Simak penjelasannya. Wow, bukan kaleng-kaleng. Patrick Kluivert ngebet, minta Stuart Woudenberg, pelatih kiper Dewa United, bergabung ke timnas Indonesia. Ini alasan kenapa keputusan ini bikin geger dan jadi puncak perubahan besar dalam sejarah timnas. Simak penjelasan detailnya. Geger. Bek timnas U20 Indonesia, Mesha Al-Hamzah, resmi gabung klub Thailand, menyusul Arhan dan Asnawi Mangkualam. Kenapa langkah ini bisa jadi titik balik karirnya? Kamu harus tahu. Berikan dukungan kalian dan tonton beritanya sampai selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wah, ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng, inilah jersey tandang timnas Indonesia terbaru dari Erspo. Desain futuristik, filosofi mendalam, dan kejutan yang bikin Garuda fans terpukau. Ternyata ada perbedaan jauh. Dibandingkan sebelumnya, ini dia 5 fakta yang wajib kamu tahu. Simak penjelasan detailnya sampai selesai. Garuda fans, siapkan diri kalian untuk terkejut dengan penampakan terbaru jersey tandang timnas Indonesia dari Erspo yang baru saja diluncurkan. Pada Senin, 3 Februari 2025, berita seru ini langsung diumumkan lewat akun media sosial Erspo. Dan percayalah, kalian nggak bakal percaya dengan apa yang ada di depan mata. Desain jersey ini beda banget dibandingkan dengan edisi sebelumnya, dengan sentuhan modern yang makin kece dan penuh makna. Yang pertama, warna putih tetap jadi yang dominan, tapi bukan cuman itu, bro. Kini, jersey putih itu dipadukan dengan garis-garis hitam yang bikin tampilannya lebih elegan, jauh lebih minimalis, dan tentunya jauh lebih modis. Sebelumnya, warna merah yang lebih mencolok mengelilingi jersey putih, tapi sekarang yang terlihat adalah nuansa hitam yang menjalar mulai dari dada hingga lengan, bahkan pinggang. Hasilnya, jersey ini jadi lebih fresh dan terkesan stylish banget. Tentu saja, bukan cuma desain yang bikin heboh. Filosofi di balik jersey ini juga nggak kalah luar biasa, gengs. Konsep desainnya yang penuh makna ini merepresentasikan semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan turun-temurun. Jersey ini terinspirasi oleh 3 elemen utama yang sangat ikonik: gunung, bunga edelweiss yang langka, dan Garuda yang melambangkan negara. Ketiga elemen ini dicetak dalam pola relief yang menggambarkan keindahan alam Indonesia serta keberagaman budaya yang kita miliki. Setelah jersey sebelumnya mendapat kritik pedas, Erspo bersama PSSI akhirnya memutuskan untuk merilis jersey terbaru yang lebih kece ini. Dan jangan khawatir, jersey ciamik ini bakal dipakai perdana oleh timnas Indonesia di pertandingan melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026.
Nggak sabar banget kan buat melihatnya di lapangan? Jersey ini bakal dijual di pasaran mulai Februari nanti, jadi pastikan kamu nggak ketinggalan ya. Dengan jersey baru ini, semangat dan kebanggaan timnas Indonesia semakin membara. Siap-siap, karena setelah ini, siapapun yang melihat timnas berlaga, mereka bakal terpesona oleh penampilan terbaru Garuda. Bagaimana sudah tidak sabar untuk membelinya? Berikan komentar kalian. Wow, alhamdulillah. Ini kabar sangat gembira. Komisi 10 DPR RI resmi setujui naturalisasi Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens. Apakah ini keputusan besar yang bisa ubah masa depan timnas Indonesia? Kamu wajib tahu alasannya. Kenapa? Simak penjelasannya. Garuda Fans, berita mengejutkan datang dari Komisi 10 DPR RI, yang akhirnya resmi memberi lampu hijau untuk proses naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia yang bakal menguatkan timnas Indonesia. Pada Senin, 3 Februari 2025, rapat kerja yang diadakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, mengesahkan naturalisasi Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens. Ini bukan hanya sekadar keputusan biasa loh. Proses ini sudah melalui serangkaian diskusi dan persetujuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, perwakilan PSSI, serta anggota Komisi 10 DPR RI. Mungkin kamu penasaran siapa saja mereka. Ole Romeni, pemain yang berkarier di Liga Inggris bersama Oxford United. Dion Marks, yang kini bermain untuk NEC Nijmegen U21. Dan Tim Gaypens dari FC Emmen, merupakan pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah Aceh, Palembang, hingga Medan. Di depan Komisi 10, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa ketiga pemain ini memenuhi syarat undang-undang karena memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Oleh karena itu, mereka dipandang sebagai sosok yang bisa memperkuat skuad Garuda, apalagi timnas Indonesia sedang membutuhkan pemain-pemain berkelas untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, juga menekankan bahwa kekuatan tim saat ini, terutama lini depan, masih kurang tajam. Kehadiran Ole yang berposisi sebagai penyerang sangat dibutuhkan untuk memperkuat serangan timnas Indonesia. Begitu pula dengan Dion dan Tim yang diharapkan bisa memberikan kontribusi di timnas U20. Semua pihak sepakat bahwa naturalisasi ini adalah langkah strategis yang tepat. Namun, meskipun semua anggota Komisi 10 DPR RI menyetujui proses ini, ada pesan penting yang disampaikan. Anggota dari fraksi Partai Nasdem, Eva Stefani Rataba, mengingatkan agar pemerintah dan PSSI juga fokus pada pembinaan talenta muda lokal, agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi di masa depan. Saran yang serupa juga datang dari fraksi Partai Amanat Nasional yang menekankan pentingnya membangun atlet sepak bola Indonesia yang lahir dan besar di tanah air. Akhirnya, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk memberikan rekomendasi kewarganegaraan kepada Ole, Dion, dan Tim. Keputusan ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 4 Februari 2025, untuk disahkan. Komisi 10 pun menegaskan bahwa pemberian kewarganegaraan ini adalah bagian dari upaya strategis untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih maju dan berkualitas. Tidak hanya untuk tim nasional, tetapi juga untuk pembinaan pemain lokal. Jadi ini langkah besar untuk sepak bola Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana kontribusi mereka ke depannya. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Patrick Kluivert ngebet, minta Stuart Woudenberg, pelatih kiper Dewa United, bergabung ke timnas Indonesia. Ini alasan kenapa keputusan ini bikin geger
dan jadi puncak perubahan besar dalam sejarah timnas. Simak penjelasan detailnya. Garuda fans, kalian nggak akan percaya dengan berita besar yang baru aja datang. Pelatih legendaris timnas Indonesia, Patrick Kluivert, baru saja melakukan permintaan yang super heboh. Kluivert yang sekarang menjadi nahkoda tim Garuda ternyata mendatangkan pelatih kiper Dewa United, Sjoerd Woudenberg, untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini diumumkan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, pada Senin, 3 Februari 2025, yang mengungkapkan bahwa permintaan langsung dari Kluivert ini akhirnya membawa Woudenberg masuk ke tim Merah Putih. Sebetulnya, posisi pelatih kiper di timnas Indonesia memang kosong loh. Ternyata Kluivert hanya membawa 3 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Berg, tapi tak ada satupun dari mereka yang fokus ke posisi pelatih kiper. Itulah kenapa Kluivert dengan cerdiknya meminta bantuan Sjoerd Woudenberg, yang sudah terkenal sebagai pelatih kiper berbakat asal Belanda. Dan tahu nggak, Woudenberg pun dengan senang hati setuju untuk ikut memperkuat timnas Indonesia loh. Woudenberg yang berusia 38 tahun ini sebelumnya dikenal sebagai pelatih kiper di klub-klub besar Eropa seperti Orlando Pirates, Cape Town City, Go Ahead Eagles, dan Ajax Youth. Terlebih lagi, ia sudah bekerja sama dengan pelatih Dewa United, Jan Olderickerink, di Cape Town City. Woudenberg juga sempat menjadi bagian dari staf pelatih Dewa United sejak 2023, dan kabar kepergiannya untuk bergabung ke timnas Indonesia pun langsung mengejutkan banyak pihak. Bukan hanya fans timnas yang heboh, tetapi dunia sepak bola Indonesia juga gempar. Kehadiran Woudenberg di timnas Indonesia pastinya bakal membawa angin segar di lini kiper, mengingat pengalaman luasnya dalam melatih kiper-kiper top. Timnas Indonesia kini bisa berharap lebih besar dengan kekuatan baru di sektor yang sebelumnya kosong. Jadi, siap-siap deh untuk perubahan besar yang bakal datang. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Baru datang di Indonesia, Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia terjun langsung ke Stadion Patriot. Mereka langsung memantau pertandingan Persija versus PSBS Biak Bakal. Mereka mengungkapkan banyak talenta tersembunyi di Liga 1. Siapa pemain yang jadi pantauan mereka? Simak penjelasan detailnya. Persija Jakarta menghadapi PSBS Biak di Stadion Patriot pada Minggu malam, 2 Februari 2025. Dan yang membuat laga ini makin panas adalah kehadiran bintang besar dunia sepak bola, Patrick Kluivert. Ya, pelatih timnas Indonesia ini tidak datang sendirian, melainkan bersama trio juru taktik hebat lainnya, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Berg. Tak hanya itu, manajer timnas Indonesia, Sumarji, juga ikut meramaikan suasana dengan hadir langsung di stadion megah itu. Mereka tiba di Stadion Patriot pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja kedatangan mereka langsung mencuri perhatian para penggemar sepak bola. Inilah pertama kalinya Patrick Kluivert dan tim pelatih menyaksikan langsung jalannya kompetisi Liga 1 2024-2025 setelah sebelumnya mereka hanya bisa mengamati dari jauh. Meski awalnya mereka berencana menonton pertandingan Dewa United versus Persija pada 8 Februari 2025, sepertinya tim pelatih timnas Indonesia tak sabar dan memutuskan untuk datang lebih cepat. Mereka baru saja tiba di Indonesia pada 1 Februari 2025 setelah menempuh perjalanan panjang dari Belanda dan bakal tinggal di tanah air selama 10 hari untuk memantau aksi-aksi menegangkan Liga 1. Tak hanya sekedar menonton, mereka datang dengan tujuan besar, yakni mencari dan mengamati talenta-talenta muda Indonesia yang luar biasa. Pelatih asal Belanda itu bertekad untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi pemain lokal untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami ingin melihat semua talenta pemain di pertandingan ini, ujar Alex Pastoor dengan semangat, mengungkapkan bahwa mereka juga ingin menggali potensi bintang-bintang muda untuk timnas U23 Indonesia.
Di pertandingan tersebut, ada nama-nama besar seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman dari Persija yang sudah sering menghiasi skuad Timnas Indonesia. Sementara itu, PSBS Biak belum memiliki pemain Timnas yang terlibat. Dengan catatan itu, para pelatih Timnas Indonesia sangat fokus mengamati setiap gerakan dan keterampilan yang dipertontonkan oleh para pemain, yang bahkan sesekali terlihat mencatatkan apa yang mereka lihat di kertas. Saat pertandingan Persija versus PSBS masih imbang dengan skor 1-1, Patrick Kluivert dan para asistennya begitu antusias menyaksikan pertandingan, bertekad untuk menemukan talenta-talenta berbakat yang bisa membawa kejayaan bagi Timnas Indonesia ke level internasional. Siapa tahu, mungkin bintang besar sepak bola Indonesia masa depan sedang bermain di lapangan tersebut. Berikan komentar kalian tentang kemajuan persepak bolaan ini. Kabar mengejutkan, akankah bergabung dengan Juventus? Jay Idzes, kapten Timnas Indonesia, kini diincar raksasa Serie A dengan harga fantastis 337 miliar rupiah. Ini mengapa nilai pasarnya bisa melejit drastis dalam sekejap dan apa yang terjadi dengan Venezia FC. Simak penjelasan detailnya. Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional, di mana bintang muda Indonesia, Jay Idzes, kini menjadi sorotan klub-klub elit Eropa dengan Juventus yang dilaporkan tengah mengincarnya. Sebelumnya, sang kapten Timnas Indonesia ini telah mencatatkan lonjakan signifikan dalam nilai pasar. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Jay Idzes yang semula berada di angka 2,5 juta euro atau sekitar 42,5 miliar rupiah, kini meroket menjadi 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Kenaikan gila ini terjadi tepat pada 18 Desember 2024 menandakan performa luar biasa sang gelandang yang kini tengah menggebrak Serie A Italia bersama Venezia FC. Namun, yang paling mencengangkan adalah kabar bahwa klub raksasa Italia Juventus siap mengajukan penawaran besar untuknya. Mereka dilaporkan meminta Jay Idzes dengan harga fantastis sebesar 20 juta euro atau setara dengan 337 miliar rupiah. Harga yang tak bisa dinegosiasikan ini diumumkan oleh jurnalis ternama Italia, Antonello Angelini, yang mengungkapkan hal itu melalui akun X pribadinya pada 1 Februari 2025. Setelah negosiasi gagal untuk transfer Danso ke Juventus, kini mereka fokus pada Jay Idzes dan siap mengajukan penawaran tak terbantahkan, tulis Angelini. Saat ini, Jay Idzes sedang tampil luar biasa di Serie A, menjelma menjadi pemain utama dan kapten Venezia FC. Pemain berusia 24 tahun ini sudah bermain dalam 21 pertandingan, dengan total 1.868 menit bermain, mencetak 1 gol, dan terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang tak bisa dikesampingkan. Bahkan, dalam laga terakhir melawan Udinese pada 1 Februari 2025, Jay dipercaya menjadi kapten tim, meskipun Venezia harus menelan kekalahan tipis 2-3. Meski begitu, performa cemerlang Idzes tetap membuatnya menjadi incaran banyak klub besar. Namun, meskipun Jay Idzes semakin bersinar, Venezia FC sendiri tengah berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi, duduk di posisi ke-19 dengan hanya 16 poin. Dengan ketatnya persaingan di Serie A, bisa jadi ini adalah saat yang tepat bagi Idzes untuk melangkah ke klub besar seperti Juventus dan meraih peluang untuk bersinar lebih terang di pentas sepak bola Eropa. Akankah Jay Idzes mewujudkan impian besarnya atau tetap setia dengan Venezia? Kita tunggu kejutan selanjutnya. Mari kita mengenal Simon Tahamata, calon direktur teknik PSSI yang lahir di Kampfugd, punya darah Maluku, dan memiliki hubungan misterius dengan kerajaan Hindia Belanda. Simak sampai selesai, fakta menarik yang bikin kamu terkejut. Kisah hidup Simon Tahamata, calon direktur teknik, Dirtek, PSSI, bak cerita luar biasa yang penuh kejutan.
Nama Simon mendadak jadi buah bibir di dunia sepak bola Indonesia setelah heboh kabar bahwa dia akan bergabung dengan PSSI sebagai Dirtek Timnas Indonesia. Bahkan, isu ini semakin menguat saat Simon mulai mengikuti akun-akun Instagram penting seperti Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta pelatih dan asisten pelatih Timnas, Patrick Kluivert dan Denny Lanzat. Tapi siapa sebenarnya sosok Simon Tahamata yang tengah jadi perbincangan panas ini? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Simon Melkianus Tahamata, yang lahir pada 26 Mei 1956 di Vught, Belanda, adalah seorang legenda sepak bola yang pernah merajai lapangan hijau di era 1970 sampai 1910. Uniknya, darah Maluku mengalir dalam tubuh Simon, dengan ayahnya, Lambert Tahamata, yang dulu merupakan prajurit KNIL, dan ibunya, Octovina Leatemia, seorang wanita yang sangat dihormati dalam keluarga besar mereka, yang terdiri dari 12 anak. Simon sendiri mengungkapkan, "Ayah saya sangat tegas, sementara ibu saya adalah mesin keluarga," dalam wawancaranya dengan Adid NL. Menariknya, Simon lahir di Kamp Vught, sebuah kamp penampungan yang dibangun oleh Belanda untuk menampung orang-orang Maluku serta keluarga KNIL pada era 50-an. Pindah ke Belanda setelah gejolak politik di tanah air, keluarga Simon sempat tidak memiliki kewarganegaraan hingga akhirnya pada 1976 mereka mendapatkan paspor Belanda. Sejak kecil, Simon dan keluarganya sudah menghadapi tantangan berat, namun itu tidak menghentikan perjalanan hidupnya menuju kesuksesan. Sebelum beralih ke dunia kepelatihan, Simon mencetak berbagai prestasi sebagai pemain sepak bola, memperkuat klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Feyenoord, dan Standard Liège. Dalam 2 dekade berkarir, Simon meraih trofi Eredivisie, Piala Belanda, dan Liga Belgia, membuat namanya begitu dihormati di dunia sepak bola Eropa. Namun, setelah gantung sepatu pada 1996, dia melanjutkan karier di dunia kepelatihan, di mana ia paling lama menukangi Ajax Amsterdam selama 10 tahun. Bahkan, dia baru saja mengakhiri masa baktinya di klub asal Belanda tersebut pada 29 Februari 2024. Dengan segudang pengalaman dan rekam jejak yang mengesankan, Simon Tahamata kini diprediksi akan membawa angin segar untuk sepak bola Indonesia. Akankah perjalanan luar biasa Simon berlanjut dengan membawa timnas Indonesia ke puncak kejayaan? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Kita tunggu saja. Wow! Jordi Amat siap kembali ke timnas Indonesia dengan perubahan fisik yang bikin melongo. Kini ia siap menantang bek-bek Eropa di tim Garuda. Inilah alasan kenapa Pangeran Siau tak mau kehilangan tempat di timnas Indonesia. Simak penjelasan sampai selesai. Ada satu kejutan besar yang datang dari dunia sepak bola Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia, Jordi Amat, yang sempat dilupakan oleh banyak orang, kini muncul kembali dengan penampilan yang luar biasa seperti superhero binaraga. Ya, pemain yang dikenal dengan julukan Pangeran Siau ini, yang sempat terpinggirkan dengan datangnya sederet bek kelas Eropa ke timnas Indonesia, tiba-tiba saja mengejutkan penggemar dengan tubuh kekar dan fisik yang jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Banyak yang tak menyangka setelah lama absen akibat cedera, Jordi Amat kini siap comeback dan kembali bersaing di lini belakang Garuda. Sejak kedatangan nama-nama besar seperti Jay Idzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, dan Kevin Dix, Jordi Amat mulai merasa ada ancaman besar bagi posisinya di timnas Indonesia. Namun, bek berusia 31 tahun yang kini membela Johor Darul Ta'zim ini tahu betul bahwa persaingan ketat di timnas adalah sesuatu yang harus dihadapi. Di sesi latihan terbaru bersama Johor Darul Ta'zim, Jordi tampil luar biasa dengan tubuh berotot yang menunjukkan betapa kerasnya dia berlatih untuk memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Ini adalah tanda bahwa dia ingin kembali ke level tertinggi dan tidak ingin kalah saing dengan para bek muda seperti Jay Idzes dan Mace Hilgers yang sedang bersinar. Jordi Amat
yang sebelumnya pernah membela klub-klub top Eropa seperti Real Betis, memiliki pengalaman luar biasa yang membuatnya tak hanya sekadar pemain biasa. Dia pernah berhadapan dengan bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pengalaman tersebut tentu sangat berharga dan Jordi Amat siap membagikannya kepada para bek muda Indonesia. Walaupun ada masa-masa sulit ketika ia dihujat karena blunder fatal yang mengakibatkan kartu merah dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, hal itu tampaknya tidak membuatnya menyerah. Justru, dia semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa dia masih layak menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Kini, dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat juang yang membara, Jordi Amat siap menantang siapapun yang berusaha merebut tempatnya di timnas Indonesia. Akankah Pangeran Siau kembali ke timnas Indonesia dan menambah kekuatan di lini belakang? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu yang pasti, perubahan fisiknya yang mengejutkan ini bakal membuat persaingan di timnas semakin seru dan penuh warna. Drama mendebarkan, Calvin Verdonk bawa NEC Nijmegen kejar imbang pemuncak klasmen PSV 3-3 di detik terakhir. Ini aksi super hebat bek timnas Indonesia yang buat semua orang melongo. Tonton semua beritanya hingga selesai. Malam itu, Stadion Govaert menjadi saksi sebuah laga yang tak akan pernah dilupakan. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tampil luar biasa dan bermain penuh 90 menit saat NEC Nijmegen menahan imbang sang pemuncak klasemen PSV Eindhoven dengan skor dramatis 3-3. Aksi heroik Verdonk berhasil mengangkat moral tim dan membawa NEC naik ke posisi ke-11 di klasemen Liga Belanda dengan 24 poin dari 20 pertandingan setelah laga yang begitu menegangkan. Sedangkan PSV tetap bertahan di puncak klasemen Eredivisie dengan 50 poin dari 21 pertandingan, meski gagal meraih kemenangan dalam laga yang penuh gejolak ini. Laga ini dibuka dengan peluang fantastis dari PSV yang hampir mencetak gol pertama hanya semenit setelah pertandingan dimulai, namun tendangan Vito van Krooi masih bisa diamankan kiper Walter Benitez. Namun, hampir saja Verdonk yang tampil cemerlang berhasil mencetak gol pembuka untuk NEC dengan tendangan first time dari luar kotak penalti. Sayangnya Benitez melakukan penyelamatan luar biasa untuk mencegahnya. Setelah itu, drama benar-benar dimulai ketika PSV memimpin pada menit ke-52 lewat gol Luuk de Jong yang memanfaatkan bola liar di depan gawang. Tapi NEC tak tinggal diam, mereka langsung membalas pada menit ke-66 berkat gol Sami Owaisa yang menyambar bola hasil set piece. Tidak lama kemudian, PSV kembali unggul lewat gol Ismail Saibari pada menit ke-73 dan memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat Johan Bakayoko hanya 3 menit setelahnya. Tertinggal 2 gol, NEC hampir menyerah. Namun drama belum berakhir. Pada menit ke-90, Kento Shiogai memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3. Dan dengan waktu hampir habis, di menit ke-90 plus 5, Brian Linssen menjadi penyelamat dengan memanfaatkan umpan sepak pojok Vito van Krooi untuk mencetak gol penyama kedudukan yang membuat stadion bergemuruh. Pertandingan ini benar-benar menunjukkan kekuatan mental dan semangat juang yang luar biasa dari NEC Nijmegen dan tentu saja Calvin Verdonk yang menjadi bagian dari setiap detik momen menegangkan itu pantas mendapat pujian tinggi atas penampilannya yang luar biasa. Apakah NEC akan terus menunjukkan performa gemilang mereka atau PSV bakal bangkit dengan amarah? Semua jawabannya bakal terungkap di laga-laga berikutnya.